layak diagungkan, Engkau layak dimuliakan, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Bapa. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, oh ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya, benar Tuhan, ini pengakuan kami. Kami mau rindu selalu dalam hidup kami menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami, untuk kami boleh sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami masih terus live streaming ya Tuhan, di rumah masing-masing beribadah, kami percaya Tuhan masih tetap hadir bersama kami, dan Engkau siap memberkati kami semua. Urapi dan berkati ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Biar Roh Kudus ambil alih semua. Urapi hamba-Mu yang melayani semua kami Tuhan. Ya kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Kami siap, kami mulaikan ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Yang di rumah ada sukacita. Amin. Haleluya. Kita akan satu pujian, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kalau kita masih bisa sampai saat ini melewati masa-masa pandemik ini, kita terus terpelihara ini karena semua anugerah Tuhan. Kita akan pujian dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, karena Tuhan bersama kita. Haleluya. Yes.
karena Tuhan yang telah mengerjakan semua bagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Siapkan hati untuk terima firman-Nya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Kita akan terus berdiri teguh karena Tuhan menopang kita, karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Teruskan biar hati kita tertuju pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tanah barat, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan sungguh kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, kan berdiri di tanah barat, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam kekuatan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Nanti kepala berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan janji firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah semua kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Setiap persoalan kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu diteguhkan. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, mari kita terima kebenaran firman Allah. Siapkan hati kita, saudara-saudara. Saya mau sampaikan bicara tentang ketaatan, saudara-saudara ya. Puji nama Tuhan. Kita terus akan belajar taat kepada Tuhan, taat kepada hukum-hukum Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, karena memang Tuhan yang lebih dahulu memberikan jalan itu kepada kita. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Saudara dan saya, kita semua memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Tuhan yang telah membuka jalan. Amin. Bukan karena kita yang mencari Tuhan atau karena kita yang lebih baik duluan. Tidak, Tuhan telah membuka jalan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara-saudaraku, ya, firman Tuhan mencatat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, ya. Tadinya ketika mereka tidak melanggar firman, mereka tidak aman-aman saja. Tapi karena mereka udah tahu mereka berdosa dan mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan, mereka mengambil daun untuk menutupi kemaluannya. Lalu Tuhan sendiri yang datang mencari mereka untuk memulihkan hubungannya kembali. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudara, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena memang Tuhan yang telah lebih dahulu, saudara-saudaraku, mengerjakannya, membuka jalan buat saudara dan saya. Tuhan tolong kita semua, saudaraku, ya, supaya kita terus bisa memiliki hubungan yang baik, saudara-saudaraku. Terus memiliki hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dalam hari-hari perjalanan kita mengiringi Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal 6 ayat 4-11, di sana dikatakan bahwa Dia yang telah memberikan hidupnya buat saudara dan saya, Dia yang telah mati, ya, yang telah menanggung dosa kita, Dia yang telah memikul kesalahan kita, saudara-saudara, dalam tubuhnya, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya, masihkah kita perlu untuk melakukan perintah Tuhan? Masih kita perlu taat kepada Tuhan? Karena Tuhan telah berbuat semua buat saudara dan saya. Kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang tadinya kita jauh dipersatukan dengan Tuhan. Pertanyaannya, masihkah kita perlu taat? Masihkah kita perlu melakukan firman-Nya, saudaraku? Masih adakah hubungannya, ya, hubungan keintiman kita dengan Tuhan dan bicara dengan ketaatan? Saya percaya bahwa keintiman kita dengan Tuhan itu sangat berpengaruh, saudara-saudara, sangat ditentukan dari ketaatan kita dalam melakukan firman Allah. Katakan amin, saudara-saudara. Haleluya. Jadi hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan tidak datang begitu saja, tetapi karena kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saudara-saudaraku. Mengapa kita harus taat menjalankan perintah Tuhan? Yang pertama saya catat, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 dan ayat 15. Saya bacakan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 dan ayat 15. Firman Tuhan dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Jadi poin yang pertama, saudara-saudaraku, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Bisa bilang amin, saudara-saudara. Amin. Ya, ketaatan kita kepada Dia ini menjadi satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya, Dia telah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita semua dengan cara, saudara-saudara, mengorbankan dirinya mati di kayu salib saat kita masih berdosa, saat kita nggak layak, saat kita nggak pantas untuk dikasihi. Kalau orang baik dikasihi mungkin pantas lah, tapi orang yang ketika masih berdosa, masih ketika dalam kejahatan, tapi Tuhan mengasihi kita,
Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Bukti seseorang mengasihi Tuhan, dia taat kepada firman-Nya. Amin. Taat kepada hukum-hukum Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Oleh sebab itu mari kita taat kepada Tuhan. Amin. Sekarang kita mengasihi Tuhan karena Tuhan memang sudah lebih dahulu. Jadi saya katakan tadi bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu ya, Dia yang memberikan jalan itu dengan Dia mati di kayu salib. Tadinya kita terpisah dari Tuhan. Sekarang saudara-saudara, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Ya. Dengan Dia mati di kayu salib, berikan hidupnya buat saudara dan saya. Ya, sekarang mari kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Sederhana sekali tadi saya katakan, kita taat kepada apa yang diperintahkan gitu. Sederhana. Saya bilang amin ke saudaraku. Amin. Ya. Jadi nggak ada cerita lain, cerita yang besar, apapun namanya, saudaraku. Bukti yang sangat sederhana bahwa kita mengasihi Tuhan adalah taat kepada firman. Amin. Taat kepada Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes maksudnya ya. 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ayat 3 dan ayat 4. Sudah dapat semua? Amin. Yang di rumah kedengaran suara saya? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 3 mulai, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Katakan amin, saudaraku. Amin. Barang siapa berkata dia mengenal Tuhan tapi tidak mentaati Tuhan, dia seorang pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Ini jelas sekali. Jadi sederhana kalau seorang dikatakan mengasihi Tuhan, taat kepada firman. Amin. Tunduk kepada firman. Amin. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, tidak suka melakukan perintah Tuhan, tidak suka dengar-dengaran sama firman Tuhan, dipertanyakan apakah dia mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kita supaya makin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Jadi poin yang pertama, saudara-saudaraku, yang kita perlu perhatikan, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita semakin taat kepada Tuhan, berarti kita semakin mengasihi Dia. Amin. Dan Tuhan akan terus menyatakan dirinya buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, ya, ketaatan adalah sesuatu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Jadi dengan kita taat kepada Tuhan, sama dengan kita bisa dikatakan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur kepada Tuhan tidak hanya pesta, bikin acara yang besar, mengundang teman, tapi ketaatan kita kepada Tuhan ini bentuk satu ucapan syukur kita kepada Dia. Mari kita lihat saudara-saudaraku, Ibrani pasal yang ke-12. Haleluya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Tetapi Kalau kamu
Ibrani 12 ayat 8 ya. Iya. Bukan ini yang saya maksud. Saya cari dulu. Ayat 28 maksudnya, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi ketaatan kepada Tuhan satu bentuk ucapan syukur. Jadi bentuk ucapan syukur ini begini, karena ada utang budi. Dalam bahasa Indonesia ya seperti itu. Ada utang budi. Kita berutang budi sama Tuhan. Utang budi kita apa? Kita nggak layak terima kasih karunia Tuhan. Dia mati buat saudara. Dia mengasihi kita. Dia membuka jalan sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dosa. Dan demikian mengasihi kita, memperhatikan, menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Sudah selayaknya kita membalas segala kebaikannya dengan apa? Taat, menjalankan firman-Nya. Amin, saudara-saudara. Sedemikian Tuhan mengasihi kita, sedemikian Tuhan memperhatikan kita, sedemikian Tuhan menjaga, melindungi. Apalagi semua yang kita perlukan Dia berikan. Wah, udah sepantasnya kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Jangan nanti udah baru terima dapat kerjaan baru mengucap syukur. Belum dapat kerjaan juga udah mengucap syukur. Amin. 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 Haleluya Tuhan, terima kasih. Aku percaya Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik gitu. Amin. Kenapa? Karena dari hari-hari yang lalu, dari dulu-dulu Tuhan menjaga, Tuhan menjamin, Tuhan memelihara. Jadi udah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Haleluya. Amin. Ada amin. Amin. Mari lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ucapan syukur atas kasih Tuhan, ucapan syukur atas kebaikannya. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mencintai kita. Yang ketiga, saudara-saudara, ketaatan membawa kita semakin semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersatu dengan Dia. Ya, dalam Mazmur 145 ayat 17-18 dikatakan, 145 dalam kitab Mazmur dikatakan di sini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Puji Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan pasti akan taat kepada perintah Tuhan, dan Tuhan akan menjadi semakin dekat lagi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan semakin dekat lagi. Biar kita semakin dekat pada Tuhan. Amin. Semakin dekat. Kalau seorang anak dengan ayah, katanya dia anak, ya, dan hubungan itu nggak akan bisa dihapuskan, ya. Tapi kalau seorang anak nggak mau taat, nggak mau dengar-dengaran kepada orang tuanya, nggak pernah mau taat, nggak pernah mau dengar, dia memang tetap anak, tapi hubungannya makin renggang, makin renggang. Saudara-saudara, ada katanya anak-anak Tuhan tapi nggak mau taat sama Tuhan. Gimana hubungannya dengan Tuhan? Makin jauh. Katanya Kristen, banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Beda jauh antara Tuhan dengan yang tidak taat. Saya percaya ketaatan kita kepada Tuhan akan membuahkan, saudara-saudara,
Makin hari karakter kita, sifat-sifat kita seperti Kristus. Amin. Saudara mau belajar taat kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Yang keempat, ketaatan menguduskan dan mendewasakan kita. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan di sini dalam firman Tuhan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Keselamatan yang sudah kita terima, saudara-saudara, akan membawa kita pada suatu tujuan, ya, yang membuat kita serupa dengan gambar Kristus. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, saudara-saudara, kita akan terus-menerus dikuduskan, didewasakan, didewasakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, mari kita, saudara-saudara, ketika Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan membawa kita terus dalam kebenaran mendewasakan kita sampai rupa Kristus itu nyata dari hidup kita sebagai anak Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua, firman-Nya. Ketika kita taat kepada firman-Nya, firman itu akan mendewasakan kita. Firman itu membuat kita semakin dewasa, semakin serupa dengan Tuhan. Firman ini akan menguduskan. Firman ini akan memperbaharui apa yang tidak berkenan dalam diri kita. Firman ini menyempurnakan. Firman Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Amin. Oleh karena itu kita taat kepada firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, masih bisa ya, berapa menit lagi? Yang ke berapa? Keempat ya? 5. Yang kelima. Yang kelima, mari kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Puji Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 22 sudah dapat semua. Dikatakan di sini, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bisa bilang amin? Amin. Yang kelima, perkenanan, ketaatan mendatangkan berkah Tuhan. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, ya, kalau kita taat sama Dia, mendatangkan perkenanan Tuhan, mendatangkan berkat. Amin. Saudara mau diperkenan oleh Tuhan, Amin. mau diberkati Tuhan, Amin. taat sama Tuhan. Amin. Nggak usah teorinya panjang-panjang. Pokoknya bagaimana supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan berkenan, taat sama Tuhan. Amin. Taat saja sama Dia. Kadang-kadang memang, untuk taat sama firman, nggak cocok, nggak sesuai dengan logika kita. Ya, karena kita pakai kebenaran kita pakai apa kata orang, lalu kita nggak mau taat sama firman, nggak mau tunduk sama firman Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali katakan di sini. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Amin. Menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan begitu menghargai Daud, menyanjung Daud, dan memberikan satu gelar yang luar biasa kepada Daud. Aku telah mendapati seorang yang berkenan di hatiku dan yang menyenangkan hatiku. Daud, saudara-saudara. Daud itu senang memuji Tuhan. Dia rindu untuk selalu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan menyebut dia sahabatnya. Kiranya Tuhan tolong kita dalam hari-hari pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan mampukan kita, bukan dengan kekuatan kita untuk taat. Kadang-kadang kita udah berusaha untuk taat. Hari ini aku mau taat, aku mau tunduk, tapi daging kita memberontak. Kita minta biar Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus akan menyanggupkan kita, sehingga kita diberikan hati yang taat, hati yang tunduk, dan kita terus boleh menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami.
Terpuji-puji namamu Bapa. Firman Allah yang sudah kami terima hari ini, biar firman-Mu menjadi kekuatan kami semua. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskannya. Roh Kudus, Engkau ada. Roh Kudus, Engkau akan Tuhan menerjemahkan firman-Mu bagi kami semua. Tuhan, berikan hati yang haus, hati yang rindu, hati yang rela untuk diajar oleh firman-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman Allah. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami boleh taat malam hari ini. Taat kepada firman Allah, tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Biar kami memiliki hubungan yang intim, hubungan yang baik, karena kami terus belajar untuk taat. Sehingga berkat-berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan-Mu terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Berkati juga yang ada di ruangan ini tanpa kecuali. Semua jemaat Engkau kenal satu persatu. Mari Bapak, Engkau tolong setiap kami. Mungkin ada persoalan bulan, mungkin ada yang sakit. Hamba berdoa supaya Tuhan pulihkan, dan Engkau berkati semua tanpa kecuali. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan, Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban bagi kami. Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Kami akan melihat kemurahan Tuhan mengikuti kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga pribadi, dari anak-anak kecil sampai yang terbesar, semua tanpa kecuali diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Selama dalam masa pandemik ini, walaupun Tuhan sudah kembali normal, tapi sesungguhnya virus ini masih terus merajalela. Kami berdoa kepada-Mu, kami mohon supaya Kau lindungi kami. Seluruh jemaat Tuhan GPD Anugerah, Tuhan jaga, lindungi dimanapun berada, walaupun harus bekerja di kantor, di mana saja, Tuhan jaga, lindungi. Jauhkan, hindarkan dari segala virus ini. Semua terpelihara karena Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Pemerintah kami, berikan hikmat, terus beri kemampuan, kerjasama yang baik, pemerintah pusat, daerah, sampai di pelosok. Semua boleh bersama-sama, bahkan seluruh rakyat Indonesia bersama-sama untuk menghambat penularan daripada virus ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong pemerintah kami, Tuhan berkati bangsa Indonesia ini. Kami serahkan juga Tuhan komplek Puri Kartika, Puri Kartika Lama, Puri Kartika Baru, Pasar Lembang, daerah-daerah sekitar kami ini. Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi dan peliharakan semua. Amin. Kami serahkan pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan ini. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau bekerja dengan luar biasa, maka kami akan melihat tanda-tanda heran, mujizat Allah dinyatakan. Amin. Pakai kami hamba-Mu sekeluarga dalam melayani Tuhan. Urapan hikmat kuasa Tuhan terus menyertai kami. Amin. Mampukan, sanggupkan hikmat marifat surgawi Tuhan karuniakan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Serahkan semua tangan-Mu. Kami percaya Tuhan adalah jawaban bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang hadir di ruangan ini tanpa kecuali. Semua kami dalam keberkatan Tuhan. Amin. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah kami malam hari ini mengucap syukur. Panjang malam ini apabila kami istirahat, jika tidur nyenyak, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan segala aktivitas kami dalam kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari saudara, kita berdiri, arahkan hati, pulang terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang kecintaan dari Putra yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal terus menyertai kita mulai malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita yang percaya kepadanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin.